pondok-pondok pesantren. Jadi kalau bahas fikih mazhab Syafi'i ini yang dipakai, i'anatut thalib. Di halaman 334. Kalau yang bawa kitabnya silakan dibuka di baris atas. Tertulis di sini. Beliau mengutip dari kitab Fi Tuhfas wan Nihayah, Nihayatul Muhtaz. Dia mengatakan wa yustaratu fihim ay yakunu minal muslimin. Disyaratkan di sini, yang namanya disyaratkan kepada penerima daging kurban itu wajib dari yang muslim-muslim saja. Ini dari kitab ini. Kemudian amma ghairuhum fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an. Sedangkan selain muslim dilarang memberikan kepada mereka dalam bentuk jenis apapun dari daging kurban tersebut. Itu dari kitab I'anatut Thalibin. Kemudian kitab Hasyiah Syekh Ibrahim atau Imam Ibrahim Al-Bajuri. Dalam kitabnya beliau Hasyiah Al-Bajuri, dan di halaman 544 wa kharaja biqayyidil muslimin ghairihim fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an kama nasu alaihi fil duwaiti wa waqa fihi al-majmu'. Ini dibahas di kitab Majmu' juga disebutkan, tapi di sini disebutkan bahwa dikeluarkan selain daripada muslim itu larangan untuk memberikan daging kepada selain daripada muslim. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Buwaiti. Beliau mengutip pendapat Imam Al-Buwaiti, yaitu murid langsung dari Imam Syafi'i. Imam Al-Buwaiti mengatakan tidak bolehnya memberikan daging kurban kepada non-muslim yang kafir. Kemudian di kitab Nihayatul Muhtaz Imam Romli halaman 141, faharaja bima marra ma law daha an ghairihi aw irtadda fala yajuzu lahu al-akli minha kama la yajuzu it'amu kafir minha mutlaqan. Bahkan dikatakan di sini oleh Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaz, beliau mengatakan bahkan orang yang baru nyembelih muslim, dia sudah nyembelih hewan kurban, kemudian setelah dia nyembelih dia murtad, maka dia tidak dibolehkan makan daging kurban. Seperti keterangan di sini bahwa kama la yajuzu it'amu kafiran, yaitu sama seperti tidak bolehnya, dilarangnya memberikan daging kurban kepada orang kafir mutlakon, secara mutlak, nggak ada kekeringanan gitu. Kemudian dalam kitab Al-Iqna dari Imam Asy-Syarbini, Al-Iqna jilid 2 halaman 593, terangkan wa yu'khadhu min dzalika imtina'u i'ta'ul fakir wal muhda ilaihi minha syai'an lil kafir idzal qasdu minha idfaqul muslimin bil akli di annaha diyaqatullahi lahum falam yajud lahum tamkinu ghairihim minhu. Artinya, dan dipahamkan dari hal tersebut, yaitu tidak boleh bagi tidak boleh bagi orang yang fakir dan orang yang mendapatkan hadiah kurban memberikan kurbannya kepada orang kafir. Jadi orang yang miskin saja kan dia boleh ngejual tuh. Tapi kalau dia hadiahkan kepada orang kafir itu tidak boleh. Dalam bentuk ini orang fakir miskin nih. Fakir miskin kita beri daging kurban, dia muslim, kemudian dia kasih ke kafir, ke non muslim, itu tidak boleh.
tidak boleh. Padahal dia sudah jadi haknya. Ini di kitab Imam Asy-Syarbini. Memberikan kurbannya kepada orang kafir. Karena tujuan dari kurban adalah membantu kaum muslimin dengan memberi makan kepada mereka. Karena kurban itu adalah diyafatullahi, hidangan dari Allah, jamuan Allah bagi mereka. Diyafatullahi lahum, kepada muslim. Maka falam yajuz, kalau pakai falam yajuz, kalau la yajuz masih ringan, la yajuz kalau bahasa Arab. Kalau pakai lam, tidak akan pernah selama-lamanya sudah kita dikasih kepada orang kafir. Kalau kita tafsir kata lam sama la itu ya. Maka tidak boleh bagi mereka memberikannya kepada orang lain selain muslim. Itu yang 4 kitab yang bisa kutip. Kalau mau lagi nanti yang tambah lagi. Dan ini keterangan dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Nah, ini yang membolehkan berikan daging kepada fakir, kepada orang kafir. Qala Ibnul Munzir, beliau mengutip pernyataan dari Ibnul Munzir, ajma'at al-ummah ala jawaz it'amil fuqara'il muslimin minal udhiyah wa ikhtalafu fi it'ami fuqara' ahli al-zimmah. Farakhasa fihi Hasan al-Basri wa Abu Hanifah wa Abu Thawr wa qala ma li ghairuhum ahabbu ilaina. Dikatakan dari Ibnu Munzir, umat telah bersepakat bolehnya memberikan daging kurban kepada orang fakir miskin dari kaum muslimin. Jadi tidak ada khilaf kepada kaum muslimin ini. Tapi mereka berbeda pendapat tentang fakir miskin ahli zimmah. Hasan al-Basri, Abu Hanifah dan Abu Thawr membolehkannya kepada memberikan daging kurban kepada ahli zimmi. Apa itu ahli zimmi? Nanti kita jelaskan. Sedangkan Imam Malik mengatakan memberikan daging kepada selain orang-orang fakir miskin tadi yang muslim, yang selain mereka selain ahli zimmi tadi, maka kami lebih sukai. Maksudnya tidak boleh dikasih dia dimakruhkan kepada orang kafir zimmi sekalipun. Kemudian ya, sampai di situ aja kita kutipnya. Ini lanjutan Imam Malik mengatakan Imam Malik juga tidak suka memberikan kulit hewan kepada orang Nasrani atau sedikit pun dagingnya. Nah, Imam Malik itu seperti itu ya. Begitu juga Imam Al-Laits membolehkan, mengatakan kalau dagingnya sudah dimasak maka tidak ada masalah mengajak orang kafir makan bersama kaum muslimin. Itu Imam Al-Laits ya, sudah dimasak. Tapi zimmi tadi ya. Sedangkan pengertian kafir zimmi adalah orang-orang ahli kitab, penduduk wilayah yang ditaklukkan oleh umat muslim. Hadza zimmi. Mereka diwajibkan membayar jizyah atau upeti yang dipungut setiap selang beberapa waktu sebagai ganti mereka menolak untuk masuk Islam, dan umat dan pemerintah muslim memberikan jaminan keamanan kepada mereka, jaminan perlindungan kepada mereka. Ini namanya kafir zimmi. Jadi pertanyaannya memang, apakah orang Indonesia ini termasuk kafir zimmi? Enggak masuk. Bahkan dari 4 jenis orang kafir yang disebutkan dalam fikih itu ada kafir zimmi, kafir harbi, kafir mu'tamad, sama kafir mu'ahad. Ada 4 jenis kafir ini. Kalau harbi yang merangin orang muslim, seperti yang memerangi Palestina, Suriah dan sebagainya. Kemudian kafir zimmi tadi, dia kafir, dia berada di wilayah kekuasaan pemerintahan Islam dan dia punya kewajiban membayar jizyah sebagai bentuk perlindungan keamanan bagi mereka. Kemudian kafir namanya mu'tamad, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang meminta perlindungan kepada muslim, tapi dia tidak tinggal di wilayah kaum muslimin, tapi mereka masuk
seperti yang dilakukan orang-orang kafir ketika masuk Madinah, minta perlindungan kepada kaum muslimin. Ya, itu namanya kafir mu'ahad. Kemudian kafir mu'taman. Kafir mu'taman ini adalah kafir yang di luar negara Islam, tapi mereka memiliki perjanjian damai dengan orang Islam. Dan dari 4 jenis ini tidak ada yang masuk ke Indonesia. Indonesia yang non muslim makanya disebut non muslim atau warga negara Indonesia. Jadi kalau dibilang mengambil pendapat jumhur dari Imam Hambali, kemudian Imam Abu Hanifah, itu pun mereka mensyaratkan fakir dari zimmi, dan mereka itu sudah membahas kafir zimmi itu di wilayah kekuasaan Islam, bukan di luar wilayah kekuasaan Islam. Sedangkan Indonesia di luar kekuasaan orang Islam. Tidak ikut dengan